Kali ini kita akan membahas tentang vitamin apa sih yang bisa diberikan pada anak dan ini sesuai dengan rekomendasi. Sebenarnya siapa yang merekomendasikan? Yang merekomendasikan adalah banyak orang tua yang nanya, dok, apa aja sih vitamin yang bikin nantinya berat badan anak naik? Atau vitamin anti GTM? Atau bikin nafsu makan? Atau vitamin biar sehat, biar anak nggak diamak sakit dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab setelah menonton video ini. Jadi kita simak dengan video berikut ya. Preview. Jadi sebelum kita tahu dulu apa nanti jenis-jenisnya, kita ke terminologinya dulu. Sebetulnya apa sih vitamin itu? Jadi vitamin itu zat-zat yang biasanya diperlukan oleh badan atau tubuh itu dalam jumlah sedikit dalam bentuknya mikronutrisi. Nanti mikronutrisi itu ada beberapa hal lagi, misalnya vitamin dan juga mineral. Nanti kita lihat lagi nih, sebetulnya semua ini ada dalam makanan, tetapi bisa juga nantinya beberapa hal yang perlu dan juga harus dan nantinya bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, dan juga bisa bikin anak menjadi sehat. Apa aja beberapa hal tersebut? Jadi yang pertama yang udah direkomendasikan oleh IDAI dan ini diberikan dari lahir adalah vitamin D. Vitamin D ini buat apa sih, dok? Jadi vitamin D ini sebetulnya untuk kesehatan tulang dan juga gigi. Ini bertumbuhnya tulang, bisa juga selain kalsium, vitamin D ini berperan penting. Kalau misalnya kekurangan, bisa aja nanti ada penyakit namanya rickettsia. Bisa aja tulangnya jadi rapuh atau bahkan pertumbuhan jadi jelek, giginya juga nggak sesuai dan ini harus dihindari. Bahkan vitamin D ini berkaitan dengan nantinya anak itu bisa recovery dengan cepat ketika lagi sakit. Dan vitamin D ini biasanya banyak di ikan. Atau dari sinar matahari pun dapat vitamin D, tetapi kan kadarnya sesuai tidak. Ada beberapa kadar yang nanti disesuaikan dan juga ada nantinya kalau misalnya dari makanan nggak cukup. Tetapi memang betul kalau vitamin itu hanya butuh sedikit aja untuk keberlangsungan hidup. Kalau misalnya sedikit pun susah didapatkan ya boleh aja suplementasi. Dan salah satunya adalah vitamin D yang direkomendasikan dari mulai bayi itu baru lahir. Lalu kalau misalnya diberikannya berapa banyak? Ini ada beberapa dosisnya. Nanti disesuai aja dengan usianya. Bayi baru lahir itu bisa diberikan 400 international unit ya. Nanti akan bertambah sesuai dengan bertambahnya umur. Lalu yang kedua adalah yang penting juga yaitu adalah vitamin A. Vitamin A ini menjadi program dari pemerintah, nanti bisa diberikan di posyandu. Vitamin A ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, khususnya nanti berkaitan dengan anak itu beresiko menjadi rabun senja. Kalau misalnya pemberiannya kurang, itu bisa juga nanti beresiko dari anak itu mendapatkan sakit terkait dengan mata. Nanti dosisnya ada dua, ada yang merah dan yang biru, disesuaikan dengan umurnya dan ini gratis di posyandu. Bisa juga diberikan di usia mulai dari 6 bulan, ya nanti sampai dengan 2 tahun ke atas. Terus juga kita bisa lihat dosisnya disesuaikan juga dengan usianya. Ada yang warnanya merah dan juga ada yang warna biru. Terus juga nanti kalau misalnya nggak dapet, bisa kok suplementasi harian. Tetapi yang paling penting dari posyandu itu dapat. Nantinya itu kan menjadi program pemerintah untuk menanggulangi dari tadi sakit-sakit yang berakibat dengan mata, khususnya rabun senja. Selanjutnya adalah zat besi. Ini sih paling penting banget menurut saya ya, karena zat besi ini akan ngaruh ke beberapa hal yang nantinya sering banget anak itu keluhkan. Orang tuanya bingung, misalnya, dok, berat badannya nggak naik, dok, anaknya nggak nafsu makan, dok, bisa bikin cerdas nggak? Betul, ini adalah zat besi. Zat besi itu sangat berpengaruh. Misalnya, zat besi itu berpengaruh terhadap kognitif anak. Lalu selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan otak. Bisa juga ke dalam nafsu makan anak. Kalau anak nafsu makan, pada keadaan-keadaan defisiensi besi itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi orang tua harus perhatikan nih, anaknya cukup zat besinya. Bisa dilakukan pemeriksaan lab. Kalaupun misalnya ya, zat besi itu bisa ada yang defisiensi aja tanpa terjadi anemia, bisa juga menyebabkan anemia dan juga defisiensi besi. Jadi sebetulnya kalaupun anaknya HB-nya normal, bisa aja nantinya defisiensi besi. Dan ini kaitannya langsung dengan suplementasi. Zat besi itu dari mana? Dari hati ayam, dari daging merah. Itu juga bisa diberikan kepada anak. Tetapi IDAI udah merekomendasikan mulai dari usia 4 bulan itu boleh diberikan suplementasi zat besi. Berapa miligramnya tergantung berat badannya. Ada dosis maintenance, ada dosis terapi. Tapi yang jelas maintenance dulu ya. Nanti ini juga disesuaikan. Misalnya ada bayi yang prematur, bayi yang cukup bulan, bayi yang berat badannya lahir rendah, itu disesuaikan juga. Jadi saya rekap ya, ada beberapa hal yang direkomendasikan, yaitu adalah vitamin D,
vitamin A dan juga zat besi. Pastiin orang tua semua memberikan semua hal ini dan anak itu bisa jadi menambah mikronutrisi tambahan. Tapi harus diperhatikan juga adalah makronutrisinya. Jadi makanan lengkap harus tetap diberikan. Misalnya 0-6 bulan diberikan ASI, 6 bulan ke atas MPASI juga dengan menu lengkap, dan 1 tahun ke atas diharapkan anak udah makan makanan menu keluarga. Preview. Nutrisi seimbang dan suplementasi bisa mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak.